Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai diet rendah lemak. Kami dari kelompok C izinkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya kelompok C itu yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 24613160. Selanjutnya ada saudara Dino Dwi Prasetyo, ada Najla Aurelia Atta Putri, ada Putri Purnama Hania, dan terakhir ada Paradiba Rizky Sabrina. Next slide. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dino Dwi Saputra, Dwi Prasetyo. Baik, untuk yang pertama yaitu studi kasus 1. Di sini menjelaskan sejumlah besar data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung gagasan bahwa pola makan tinggi lemak berkaitan dengan gangguan kerja insulin. Berdasarkan penelitian pada hewan, lemak jenuh khususnya tampak memiliki efek paling merugikan. Berdasarkan informasi ini, beserta risiko yang diketahui dari asupan lemak jenuh tinggi terhadap risiko penyakit kardiovaskular, organisasi profesional seperti American Diabetes Association, American Heart Association, dan Departemen Pertanian US telah merekomendasikan agar warga Amerika membatasi asupan lemak total tidak lebih dari 30% kalori dan memilih makanan rendah lemak jenuh. Namun, beberapa penulis mengkritik bukti yang mendasari rekomendasi kesehatan masyarakat ini dan berpendapat bahwa total lemak sebagai proporsi energi total tidak penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Lantas, bagaimana mekanisme low fat diet ini? Next. Mekanisme pembentukan lemak dalam tubuh. Proses mekanisme pembentukan lemak pada umumnya terjadi pada organ ginjal, jaringan adiposa, hati, dan kelenjar susu. Perlu kita ketahui bersama, setiap molekul lemak yang terdapat di jaringan adiposa ini dalam bentuk triacylglycerol. Kemudian, reaksi ini akan berlanjut pada proses terjadinya pembentukan asam lemak secara enzimatis, elongase, dan desuturase. Ditambahkan berdasarkan pada umumnya, dalam setiap proses reaksi pembentukan kolesterol dalam tubuh manusia diawali pembentukan molekul asetil-CoA. Akan tetapi nantinya tergantung aktivitas hormon insulin. Next. Fungsi jaringan adiposa. Apa itu? Perlu kita ketahui bersama bahwasannya sumber utama dari lemak yaitu asam-asam lemaknya itu sendiri. Setiap ada kandungan lemak nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi yang disimpan pada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini mempunyai fungsi sebagai penjaga agar organ tubuh dan syaraf nantinya tidak berubah kedudukannya. Selain itu, jaringan adiposa bertugas untuk melindungi tubuh agar tidak mudah rusak akibat adanya benturan dan luka. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya lapisan lemak yang berada di bawah kulit manusia ini bertugas sebagai isolator serta menjaga stabilitas suhu tubuh. Nantinya, lemak ini akan membantu dalam proses absorpsi dan transport beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Next, peranan lemak dalam lambung. Yang kita ketahui yaitu peranan lemak di dalam lambung yaitu sebagai penekan sekresi lambung yang nantinya akan memperlambat waktu penggosokan lambung, akibatnya akan memperlambat rasa lapar seseorang. Namun, setiap proses pencernaan makanan di dalam lambung relatif membutuhkan waktu yang lama. Makanya, setelah kita makan akan cenderung ingin beristirahat, terutama kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Ada katabolisme lemak. Sebelum kita menjelaskan bagaimana proses mekanisme dalam tubuh pada saat proses
diet rendah lemak itu, alangkah baiknya kita membahas katabolisme lemak. Tuh. Nah, setiap proses metabolisme dalam tubuh manusia itu nantinya akan melewati proses yang pertama ada katabolisme, anabolisme, dan amfibolik. Menurut pendapat Barrett, pengertian mekanisme reaksi katabolisme yaitu fase pemecahan atau degradasi dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang kecil dan lebih sederhana, dan nantinya disertai dengan proses pelepasan energi. Nah, pada proses katabolisme yang pertama itu ada proses lipolisis atau regulasi hormon insulin, glukagon, dan adrenalin. Lipolisis sendiri yaitu proses katabolik yang nantinya akan menghasilkan pelepasan gliserol dan asam lemak bebas. Menurut pendapat dari Fazakerley, bahwasanya lipolisis atau pemecahan trigliserida dan pelepasan asam lemak, perlu kita ketahui bahwasannya asam lemak bebas ini nantinya akan digunakan dalam proses oksidasi B12 dan sebagai sumber energi untuk sel lainnya. Dan menurut pendapat Agustin bahwa proses pengangkutan hormon nantinya akan dibawa dalam proses peredaran darah. Tugas hormon yaitu membawa pesan-pesan yang akan mempengaruhi sel target, yaitu sel yang dituju. Dalam proses metabolisme, pada saat hormon sampai pada sel targetnya, maka hormon akan mempengaruhi proses sintesis lemak dan proses metabolisme sel targetnya. Adapun peranan hormon insulin dalam proses metabolisme lemak yaitu trigliserida dan kolesterol. Kemudian peranan hormon glukagon di tubuh manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghambat proses glikogenesis, menstimulasi glikogenesis di hati, gluconeogenesis dan ketogenesis, dan menstimulasi lipolisis sel lemak. Yang kedua itu ada aktivasi asam lemak dan beta oksidasi. Pada umumnya, fungsi utama asam lemak yaitu membantu proses pembentukan glikolipid, fosfolipid, kolesterol, dan membran biologis. Nantinya pada proses interaksi asam lemak dan glukosa pada tubuh manusia akan didahului oleh masuknya molekul asetil-CoA yang menjadi perantara untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, untuk lebih detailnya, perlu kita ketahui bersama pada saat kita berpuasa, di mana kondisi tubuh dalam keadaan lapar, artinya dalam kondisi tersebut tidak ada asupan makanan sama sekali. Maka nantinya tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi untuk menggantikan karbohidrat. Nah, nantinya seluruh lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak yang selanjutnya akan didegradasi melalui proses alfa oksidasi dan beta oksidasi. Pada proses alfa oksidasi nantinya akan memecah asam lemak menjadi sebuah molekul dengan satu atom C. Sedangkan pada proses beta oksidasi pemecahan asam lemak menjadi molekul dengan dua atom C. Nah, menurut pendapat Syahnita bahwa pada proses oksidasi beta oksidasi ini merupakan jalur utama dari proses degradasi asam lemak. Berikut secara detail akan dijelaskan langkah-langkah reaksi beta oksidasi. Yang pertama ada proses dehidrogenasi asil lemak CoA. Dengan enzim asil CoA, dehidrogenasi nantinya akan menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini, FAD nantinya akan berperan sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Nah, selanjutnya ada ikatan rangkap pada enoil CoA. Dehidrasi akan menjadi hidroksiasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Kemudian, hidroksiasil CoA diubah menjadi ketoasil CoA dengan menggunakan enzim beta hidroksiasil CoA dehidrogenase. Nah, pada proses tahap akhir nantinya beta hidroksiasil CoA bereaksi dengan CoA dalam keadaan bebas dan nantinya menghasilkan asetil CoA dan sisa lemak. Perlu kita ketahui bersama, reaksi tersebut dapat terjadi karena adanya proses enzim asetil-CoA, asil transferase. Nah, nantinya asetil-CoA akan segera terlepas dan meninggalkan sisa asam lemak, yang nantinya akan dipotong lebih lanjut menjadi asetil-CoA yang lainnya. Nah, kesimpulannya bahwa proses beta oksidasi yaitu sebuah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA yang nantinya mampu menghasilkan ATP atau energi. Pada umumnya, proses pemecahan asam lemak pada sel eukariot terjadi pada sel mitokondria, yang mana posisi asam lemak yang ada di sel sitoplasma nantinya masuk ke dalam sel mitokondria dulu agar dapat diproses beta oksidasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya
Setiap ada asam lemak yang ada di sel sitoplasma, nantinya harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil lemak CoA sebelum masuk ke dalam sel mitokondria. Setiap asil lemak CoA tidak bisa dengan mudah untuk menembus mitokondria. Nantinya molekul tersebut akan dibawa oleh pembawa disebut karnitin. Kemudian hasil CoA akan berikatan dengan karnitin dan akhirnya menembus membran sel mitokondria. Nah, yang ketiga ada proses produksi ATP dari asam lemak. Nah, setiap energi yang dihasilkan pada proses katabolisme nantinya akan digunakan pada lintasan anabolisme. Semua proses tersebut akan bergantung pada peran hormon dan enzim dalam tubuh. Energi yang dimaksud yaitu molekul adenosin trifosfat atau ATP yang mempunyai energi tinggi. Proses pembentukan ATP ini berlangsung dalam keadaan aerobik dan anaerobik. Perlu kita ketahui bersama, ATP ini mempunyai peranan sangat penting di dalam tubuh. Misalnya, mulai dari aktivitas otot, komunikasi antar sel, memelihara membran yang potensial pada sel saraf, dan beberapa aktivitas lainnya. Setiap protein yang dipecah menjadi asam amino sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan jaringan baru. Sama juga dengan asam lemak mempunyai peranan penting dalam produksi energi dan mempunyai peranan dalam pembentukan struktur membran. Nah, tambahkan menurut pendapat Zulhemi Agus, bahwasanya asam lemak merupakan sebuah komponen unit yang bersifat membangun pada semua lipid. Asam lemak sendiri merupakan jenis asam organik yang mempunyai rantai panjang dan mempunyai atom karbon mulai dari 4 sampai 24. Sampai salah satu ciri asam lemak yaitu mempunyai gugus karboksil tunggal dan mempunyai ekor hidrokarbon nonpolar yang berukuran panjang. Hal tersebut nantinya asam lemak tidak bisa larut dalam air dan nampaknya berlemak atau berminyak. Next. Nah, pada proses anabolisme lemak, perlu kita ketahui bahwasanya proses anabolisme yaitu sebuah proses pembentukan senyawa kompleks yang berasal dari senyawa yang berukuran kecil dan sederhana yang nantinya disertai dengan penggunaan energi. Setiap hasil proses hidrolisis protein nantinya akan digunakan pada proses anabolisme atau proses pembentukan lemak dalam bentuk asetil-CoA. Kemudian proses pembentukan glukosa dari asam amino atau gliserol terjadi melalui lintasan gluconeogenesis. Nantinya akan terjadi di semua sel tubuh manusia seperti pada organ ginjal dan sel hati. Nah, yang pertama ada lipogenesis de novo dari karbohidrat. Menurut pendapat Wahjuni, bahwasanya proses sintesis de novo meliputi proses pembentukan malonyl CoA. Yang pertama, dalam proses pembentukan malonyl CoA dibutuhkan malonyl CoA. Malonyl CoA ini yaitu senyawa yang sangat dibutuhkan pada saat penambahan dua atom C pada sintesis de novo. Malonyl CoA nantinya akan disintesis dari asetil CoA yang nantinya mengalami proses karboksilasi dengan penambahan katalisis asetil CoA karboksilasi. Reaksi ini nantinya memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Selanjutnya ada pada proses sintesis palmiat dari asetil CoA nantinya sangat dibutuhkan pada saat sintesis lemak. Asetil CoA ini berfungsi sebagai primer. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya keseluruhan reaksi dikatalisis oleh beberapa enzim yang bergabung dalam kompleks sintesa asam lemak. Setiap monomernya terdiri atas rangkaian peptida, terdiri dari 7 aktivitas enzim yang ada di bagian ujungnya. Terdapat protein pengikat gugus asil atau acyl carrier protein atau disingkat dengan ACP. Nah, yang kedua ada proses sintesis trigliserida di hati dan jaringan adiposa. Pada tahap pertama, proses sintesis trigliserida dimulai dari proses pembentukan gliserofosfat, baik dari proses gliserol maupun dari dihidroksi aseton fosfat. Lalu kita ketahui bersama bahwasannya proses reaksi satu ini terjadi pada organ hati dan organ ginjal, sedangkan reaksi dua yang tadi berlangsung dalam mukosa, usus, serta di dalam jaringan adiposa. Proses selanjutnya yaitu gliserofosfat yang nantinya telah terbentuk reaksi dengan 2 mol hasil koenzim A dan hasilnya akan membentuk asam fosfatidat. Kemudian pada tahap selanjutnya, reaksi hidrolisis asam fosfatidat 1,2
digliserida, proses asilasi pada 1,2 digliserida ini merupakan reaksi tahap akhir pada molekul asil koenzim A akan berikatan dengan atom C sehingga terbentuk digliserida. Ditambahkan menurut pendapat Alamsyah bahwasanya lipid dengan rantai panjang ditransfer melalui saluran limpatik yang akan dibawa ke empedu, di mana nantinya akan membentuk misel, dan misel inilah yang mempunyai sifat mudah larut dalam air dan cepat pecah dengan enzim lipase. Kemudian membentuk trigliserida yang kemudian akan menuju ke organ hati untuk kilomikron. Perlu kita ketahui bersama, kilomikron ini diubah menjadi kolesterol dan trigliserida di hati. Lalu keduanya dipindahkan ke jaringan lemak. Asam lemak nantinya akan dirakit dari asetil-CoA dan disimpan sebagai trigliserida. Proses pengangkutan trigliserida sebagai lipoprotein densitas sangat rendah. Yang ketiga ada selanjutnya next. Nah, pada saat kita melakukan low fat diet atau diet rendah lemak, maka apabila kita mengkonsumsi makanan, nah makanan itu akan dipecah menjadi beberapa golongan. Yang pertama akan dipecah menjadi lemak, yang kedua dipecah menjadi karbohidrat, yang ketiga akan dipecah menjadi protein. Nah, pada saat kita mengkonsumsi mengkonsumsi lemak. Nah, lemak itu akan dimasuk ke dalam mitokondria melalui proses asetil-CoA yang nantinya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, setelah itu, setelah masuk ke dalam siklus asam sitrat, nantinya akan melewati respirasi sen yang akan disimpan di jaringan adiposa. Tuh. Next. Pada metabolisme lemak, trigliserida dapat disintesis dari asam lemak. Asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil CoA oleh enzim asil CoA sintase dengan memakai ATP dan CoA. Nah, dua molekul asil CoA bergabung dengan gliserol 3 fosfat untuk membentuk 1,2 diasil gliserol. Nah, setelah itu, bila karbohidrat yang masuk ke tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintesis trigliserida terjadi di hati dan sejumlah kecil di dalam jaringan adiposa. Mula-mula karbohidrat dikonversi menjadi asetil-CoA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis, kemudian asetil-CoA diubah menjadi asam lemak, malonyl-CoA dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerisasi. Nah, bisa dilihat dari gambar yang telah disediakan bahwasanya karbohidrat itu akan mengalami proses glikolisis yang akan diubah menjadi asam piruvat. Nah, setelah asam piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, setelah sel CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Setelah masuk ke dalam siklus asam sitrat, akan diubah menjadi CO2 plus energi yang nantinya akan diubah menjadi lemak. Nah, apabila kita ketahui bahwasanya pada saat diet rendah lemak itu, apabila kita eh, mengurangi konsumsi lemak atau yang bertujuan untuk diet rendah lemak, itu apabila kita mengurangi lemaknya saja tidak cukup karena bahwasanya dari makanan yang mengandung tinggi karbohidrat yang nantinya proses akhirnya akan disimpan di jaringan adiposa. Nah, pada saat disimpan di jaringan adiposa, apabila terlalu banyak menyimpan karbohidrat, maka karbohidrat tersebut akan diubah menjadi asam lemak. Uh, akan diubah menjadi asam lemak atau lemak itu sendiri. Nah, pada saat itu, apabila kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, ya percuma saja gitu apa melakukan diet rendah lemak, tetapi masih mengkonsumsi atau memakan makanan yang mengandung karbohidrat yang berlebihan.
Next. Selanjutnya metabolisme lipoprotein yang akan dijelaskan oleh Najla. Selanjutnya, metabolisme lipoprotein. Kebanyakan lemak yang kita makan berupa trigliserida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna di dalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh kilomikron ke jaringan adipose dan otot untuk disimpan dan digunakan sebagai sumber energi. Ini bisa dilihat dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan aktivator C2 dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembus membran sel jaringan adiposa dan otot dan akan diresintesis kembali di dalamnya menjadi trigliserida. Setelah hipofisis, sebagian besar trigliserida telah dihilangkan dari kilomikron dan sisanya berubah bentuk jadi kecil dan dinamakan remnant kilomikron. Materi lemak yang ada di permukaannya akan dilepas dan bergabung dengan HDL. Kemudian, permukaan remnant kilomikron akan diperkaya dengan ApoE dan ApoB48 sehingga dapat dikenali oleh reseptor dari sel hati dan akan dapat dihilangkan dengan cepat dari plasma untuk metabolisme di dalam hati. Jika remnant kilomikron lebih lama dalam plasma atau adanya akumulasi remnant kilomikron dalam plasma sehingga dapat ditangkap oleh makrofag. Penangkapan ini berperan pada heterogenesis. Selanjutnya, FLDL seperti kilomikron berfungsi mengangkut trigliserida dari sintetik endogenik jadi asam lemak bebas dan karbohidrat di dalam hati yang kemudian akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Hipolisis trigliserida dalam FLDL sebagai hasil kerja lipoprotein di fase dan dilepas fase fosfolipid dan kolesterol bebas dan kemudian bergabung dengan HDL, sisanya dinamakan IGL. Kemudian IGL bisa kaya dengan ApoE dan ApoB100 untuk dapat dipengaruhi oleh reseptor sel hati sehingga IGL dapat dengan cepat dihilangkan dari plasma. IGL di hati hanya dikatabolisme secara spasial saja dan sisanya berupa LDL segera kembali ke dalam tubuh. Selain itu, perubahan IGL ke LDL dapat juga terjadi di dalam plasma. LDL sendiri berfungsi mengangkut kolesterol ke sel perifer untuk sintesis membran sel dan sebagai transit untuk sintesis hormon steroid. Sel hati dan sel perifer akan dapat merangkap LDL melalui reseptor ApoE atau ApoB100 yang akan di permukaan sel. Setelah itu LDL ditangkap oleh reseptor, LDL akan diinternalisasikan melalui endositosis dan diangkut ke dalam lisosom di mana ia akan dicipta menjadi kolesterol, asam amino dan komponen lainnya. Mekanisme pengaturan sintesis kolesterol diatur oleh sistem umpan balik, di mana yang bila reseptor pada permukaan tubuh dengan LDL maka kerja HMG-CoA redukase akan dihambat sehingga sintesis kolesterol intraseluler sendiri tidak akan terjadi. Jadi sel yang telah mendapat kolesterol dari LDL akan dihambat untuk memproduksinya sendiri. Akumulasi LDL dalam plasma dalam waktu yang lebih lama akan menyebabkan LDL dapat ditangkap oleh makrofag melalui oksidasi LDL atau modifikasi secara kimia lain. Penangkapan oleh makrofag ini menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Kemudian ada penggunaan lemak oleh tubuh. Penggunaan lemak sendiri oleh tubuh itu berfungsi untuk energi sama pentingnya sebagai penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Sejumlah karbohidrat yang dimakan diubah menjadi trigliserida, kemudian disimpan dan digunakan sebagai trigliserida untuk energi.
Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai ke asam lemak yang berasal dari gliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat itu sendiri. Gliserida yang digunakan untuk energi berasal dari makanan atau lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Tahap pertama yaitu dalam penggunaan gliserida yaitu untuk energi adalah hidrolisis dari gliserida sendiri menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserida dari makanan akan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein di alta yang terletak dalam endotel kapital yang menyebabkan gliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Gliserida yang disimpan dalam jaringan lemak akan dikatabolisme oleh hormon sel nutrisi sel lipase yang terdapat dalam jaringan lemak dan mengkatalisis cadangan gliserida menjadi asam lemak yang gliserol. Kemudian asam lemak yang gliserol akan ditransport ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3 fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta-oksidasi menghasilkan acetyl-CoA yang masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Selanjutnya ada mekanisme diet rendah lemak. Di sini mekanisme itu sendiri di mana diet rendah lemak melibatkan pengurangan konsumsi lemak dalam makanan yang seterusnya mempengaruhi tubuh dari tingkat asupan hingga proses biokimia dalam metabolisme. Yang pertama ada asupan makanan yaitu komposisi makanan diet rendah lemak umumnya terdiri dari makanan karbohidrat seperti sayuran, biji-bijian, dan yang lainnya. Bisa juga protein seperti daging tanpa lemak, kacang-kacangan. Kemudian ada bahan makanan yaitu yang meliputi lemak yang dihindari biasanya meliputi lemak jenuh dan trans yang sering ditemukan dalam makanan yang produk hewani. Yang kedua yaitu pencernaan. Yang pertama adalah proses pencernaan. Ketika makanan dikonsumsi, sistem pencernaan mulai membesarnya menjadi komponen dasar. Lemak yang dikonsumsi dipecah menjadi enzim-enzim lipase di pankreas. Yang kedua ada absorpsi, di mana asam lemak dan monogliserida diserap oleh sel-sel usus halus yang dibentuk menjadi partikel yang disebut chylomicron. Kemudian yang ketiga ada transportasi dalam tubuh, yaitu chylomicron, di mana partikel ini masuk ke dalam aliran darah dan membawa lemak ke jaringan tubuh. Ini menjadi sumber energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Kemudian ada lipoprotein, yaitu lemak juga terikat dengan protein, membentuk lipoprotein sehingga dapat diangkut dalam darah. Ada beberapa jenis lipoprotein, yaitu seperti LDL, kolesterol jahat, dan HDL, kolesterol yang baik. Kemudian yang keempat ada metabolisme energi. Kebutuhan energi ketika tubuh membutuhkan energi, terutama saat berolahraga atau tidak makan, ia akan memecah lemak simpanan. Beta oksidasi di dalam sel akan dipecah melalui proses beta oksidasi dalam mitokondria menghasilkan acetyl-CoA yang memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi itu sendiri. Yang kelima ada pembentukan lemak, yaitu fosfolipids ketika asupan kalori melebihi kebutuhan energi. Kelebihan karbohidrat dan protein dapat dikonversi menjadi lemak melalui liposintesis. Namun, diet rendah lemak sendiri mengurangi potensi ini dengan membatasi kalori. Penyimpanan lemak yang dihasilkan atau diambil dari makanan disimpan dalam sel adiposa sebagai trigliserida. Kemudian yang keenam ada regulasi hormonal, yaitu insulin dan glukagon.
Hormon ini memainkan peran penting dalam metabolisme lemak. Insulin merangsang penyimpanan lemak, sementara glukagon mempromosikan pemecahan lemak. Kemudian ada leptin dan ghrelin, yaitu hormon-hormon ini mengatur rasa lapar dan kenyang yang dipengaruhi oleh komposisi diet. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada efek jangka panjang. Dengan mengurangi asupan lemak, tubuh akan lebih mengandalkan karbohidrat dan protein sebagai sumber energi, sehingga mengurangi simpanan lemak. Kemudian ada pengurangan lemak dalam diet jangka panjang ini dapat membantu menurunkan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan memperbaiki profil lipid dalam darah. Diet rendah lemak mempengaruhi metabolisme tubuh dengan cara mengurangi total asupan kalori dari lemak yang berujung pada perubahan dalam proses pencernaan, transportasi, metabolisme, dan regulasi hormonal. Hal ini menghasilkan efek positif pada kesehatan secara keseluruhan dan membantu dalam pengelolaan berat badan. Selanjutnya, melanjutkan dari mekanisme diet rendah lemak. Diet rendah lemak berfokus pada pengurangan asupan lemak dalam makanan, dan ini memiliki berbagai dampak pada tubuh. Yang pertama, ada penggunaan energi. Dalam diet rendah lemak, tubuh cenderung menggunakan cadangan karbohidrat dan protein sebagai sumber energi. Ini melibatkan proses glikolisis, di mana glukosa diubah menjadi energi, dan gluconeogenesis, di mana protein dan asam amino diubah menjadi glukosa. Yang kedua ada metabolisme lemak. Dengan pengurangan asupan lemak, sintesis lemak atau lipogenesis dalam tubuh dapat berkurang. Sementara pemecahan lemak atau yang disebut lipolisis dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi. Hormon seperti insulin dan glukagon berperan dalam mengatur proses ini. Yang ketiga ada profil lipid. Diet rendah lemak sering diasosiasikan dengan penurunan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. Ini terjadi karena pengurangan asupan lemak jenuh yang dapat memperburuk profil lipid. Yang keempat, respon hormon. Diet ini dapat memengaruhi hormon-hormon seperti leptin dan ghrelin yang mengatur nafsu makan. Penurunan lemak dapat menstimulasi penurunan leptin yang dapat meningkatkan rasa lapar, sedangkan ghrelin dapat meningkat. Yang kelima ada mikrobiota usus. Perubahan pada asupan lemak dapat memengaruhi komposisi mikrobiota usus yang berpotensi berdampak pada metabolisme dan pengaturan berat badan. Mikrobiota yang sehat berkontribusi pada kesehatan pencernaan dan pengolahan nutrisi. Yang keenam, penyimpanan energi. Lemak adalah bentuk penyimpanan energi yang efisien. Diet rendah lemak dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan energi. Dengan lebih difokuskan pada penyimpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Yang ketujuh, pengurangan inflamasi. Diet rendah lemak, terutama jika dibantukan dengan makanan kaya antioksidan dan serat, dapat membantu mengurangi inflamasi dalam tubuh yang relevan untuk berbagai kondisi kesehatan kronis. Mekanisme di atas menunjukkan bagaimana diet rendah lemak dapat mempengaruhi metabolisme dan kesehatan secara keseluruhan. Namun, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan nutrisi dan memilih lemak sehat seperti lemak tadi. Ada konversi makanan menjadi lemak. Yang pertama ada proses pencernaan makanan. Yang pertama yang dilalui dari mulut. Pencernaan dimulai di mulut. Enzim amilase dalam air liur memecah karbohidrat menjadi molekul lebih kecil, yaitu maltosa. Dari mulut, selanjutnya di lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang mulai mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. Selanjutnya di usus halus, enzim dari pankreas seperti amilase, protease, dan lipase melanjutkan pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Yang kedua, penyerapan nutrisi. Nutrisi yang terpecah diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Karbohidrat diserap sebagai glukosa, asam amino diserap sebagai hasil pemecahan protein, dan asam lemak diserap sebagai molekul lemak. Yang ketiga ada transportasi ke hati. Setelah penyerapan, glukosa dan asam amino masuk ke dalam aliran darah dan diangkut ke hati. Asam lemak setelah dibentuk menjadi misel dengan bantuan darah empedu juga akan dibawa ke hati. Yang keempat, proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang
pertama, glikolisis. Di glukolisis, glukosa yang masuk ke dalam sel-sel tubuh diubah menjadi piruvat melalui jalan glikolisis. Proses ini menghasilkan ATP atau energi dan juga NADH. Yang kedua ada gluconeogenesis. Jika kadar glukosa rendah, hati dapat memproduksi glukosa dari asam amino dan gliserol. Yang kelima, sintesis lipid atau lipogenesis. Ketika ada asupan energi berlebih, misalnya dari karbohidrat dan lemak, proses lipogenesis terjadi. Dalam hal ini, glukosa dan asam lemak diubah menjadi lemak atau trigliserida. Selanjutnya, konversi glukosa ke asam lemak. Glukosa diubah menjadi asetil-CoA melalui piruvat dehidrogenase. Jadi asetil-CoA, asam lemak disintesis dalam proses yang melibatkan enzim yang disebut fatty acid sintase. Penyatuan asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian bergabung dengan gliserol yang berasal dari gliserol hidrofosfat untuk membentuk trigliserida. Yang keenam ada pembentukan lipoprotein. Trigliserida serta kolesterol dan protein diangkut dalam bentuk lipoprotein seperti FLDL, VLDL, LDL, dan juga HDL dari hati ke jaringan lain dalam tubuh. FLDL atau Very Low Density Lipoprotein adalah lipoprotein yang membawa trigliserida ke jaringan tubuh. Yang ketujuh ada penyimpanan lemak. Ketika trigliserida mencapai jaringan adiposa atau lemak, mereka disimpan dalam sel-sel adiposit sebagai cadangan energi. Sel-sel adiposit mengandung enzim yang memfasilitasi penyimpanan dan pengeluaran lemak sesuai kebutuhan energi tubuh. Yang kedelapan ada mobilisasi lemak. Ketika tubuh membutuhkan energi, misalnya saat berolahraga atau selama puasa, trigliserida dalam sel adiposa dapat dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol dalam proses yang disebut lipofisis. Yang terakhir ada penggunaan energi. Asam lemak bebas ini dapat digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi melalui proses oksidasi asam lemak dalam mitokondria sel. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian low fat diet. Diet rendah lemak atau low fat diet dilakukan dengan mengurangi asupan harian lemak kurang dari 30%, asupan harian lemak jenuh kurang dari 10%, dan asupan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Low fat diet atau LFD dikaitkan dengan penurunan konsentrasi kolesterol high density lipoprotein atau HDL, penurunan konsentrasi kolesterol low density lipoprotein atau LDL, dan penurunan konsentrasi kolesterol total atau TC. Diet rendah lemak juga berpengaruh pada penurunan berat badan. Sekitar 1,57 kg penurunan berat badan relatif pada diet rendah lemak disebabkan oleh peningkatan yang lebih kecil dalam berat badan dari waktu ke waktu pada kelompok kontrol dalam beberapa percobaan. Diet rendah lemak memiliki efek intervensi pada kadar lipid serum, tetapi tidak ada efek yang jelas pada kadar TAG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Purnama. Studi kasus 2 dan 3 diet rendah lemak. Jika diet rendah lemak begitu efektif, lalu mengapa setelah 30 tahun mempromosikan diet rendah lemak dan perekrutan besar-besaran industri produksi makanan Amerika untuk menghasilkan versi rendah lemak dari setiap bahan makanan, orang Amerika semakin gemuk? Apa pendapat Anda mengenai diet rendah lemak? Jelaskan alasannya. Ada manfaat dari puasa, latihan dalam kondisi puasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan kondisi metabolik, dan makan rendah lemak. Anda melakukan semua strategi ini secara berlebihan dengan risiko Anda sendiri dan menggabungkan semua bersama-sama. Akankah kita mendapatkan efek kumulatif dan menggabungkan semuanya? Jelaskan alasannya. Selama lebih dari 30 tahun, pemerintah dari industri makanan Amerika Serikat secara luas mempromosikan diet rendah lemak sebagai cara utama untuk menurunkan berat badan dan mencegah penyakit jantung. Makanan rendah lemak menjadi tren besar dan banyak produk dipasarkan dengan klaim low fat, namun selama periode tersebut, angka obesitas justru meningkat tajam. Inilah yang dikenal sebagai paradoks diet rendah lemak, di mana lemak dan makanan menurun tetapi berat badan masyarakat justru bertambah. Salah satu alasan kegagalan diet rendah lemak adalah makanan lemak sering digantikan dengan gula dan karbohidrat olahan. Peneliti klinis menunjukkan bahwa diet rendah lemak tidak efektif dibandingkan diet lainnya. Bahkan diet rendah lemak dapat memperlambat metabolisme, yaitu
jumlah energi yang dibakar tubuh saat istirahat. Hal ini membuat berat badan sulit turun atau mudah naik kembali. Kegagalan diet rendah lemak juga tidak lepas dari lingkungan obesogenik, yaitu lingkungan yang mendorong konsumsi berlebihan makanan cepat saji, kurangnya aktivitas fisik, dan banyaknya iklan makanan tidak sehat. Saat ini, banyak ahli gizi tidak lagi menyarankan pembatasan lemak secara ketat, sebaliknya pola makan seimbang yang mencangkup lemak sehat dari iklan. Kacang-kacangan, minyak zaitun dianggap juga jauh lebih baik. Pola makan ini juga menekankan pada pengurangan karbohidrat olahan serta meningkatkan konsumsi dari sayur dan buah. Kesimpulan, diet rendah lemak tidak efektif jika dilakukan tanpa memperhatikan kualitas makanan secara keseluruhan. Mengganti lemak dengan gula justru memperburuk kondisi metabolik dan memicu kenaikan berat badan. Pendekatan yang lebih sehat adalah pola makan seimbang yang mencangkup lemak sehat, protein tinggi, serta membatasi gula dan makanan olahan. Menggabungkan berbagai strategi seperti puasa, intermittent, olahraga dalam kondisi puasa, latihan interval intensitas tinggi HIIT, adaptasi metabolik, dan diet rendah lemak dapat menghasilkan manfaat kesehatan yang lebih besar jika dilakukan dengan benar. Kombinasi ini dapat mempercepat penurunan cepat badan, mengurangi lemak tubuh dan lingkaran pinggang, serta meningkatkan kebugaran jantung dan metabolisme tubuh. Latihan dalam kondisi puasa membantu membakar lemak lebih cepat, sementara HIIT meningkatkan daya tahan dan efisiensi pengguna energi. Namun, jika strategi-strategi tersebut dilakukan secara berlebihan, misalnya terlalu sering, tanpa cukup istirahat, atau tanpa asupan nutrisi yang memadai, maka resikonya juga meningkat. Dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain kelelahan berkepanjangan, gangguan hormon, dan kehilangan massa otot. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kombinasi ekstrim antara puasa dan latihan intensif dapat menyebabkan kerusakan otot yang tidak diimbangi dengan latihan dan beban asupan protein yang cukup. Agar aman dan efektif, strategi ini sebaiknya diterapkan secara terukur. Puasa bisa dilakukan dengan pola moderat seperti 16 jam puasa dan 8 jam makan. HIIT juga dilakukan 2-3 kali per minggu dan perlu disertai latihan beban untuk menjaga massa otot. Asupan protein juga harus dijaga sekitar 1,2-1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Kesimpulan, strategi ini dapat memberikan hasil yang sangat baik untuk penurunan berat badan dan peningkatan kesehatan metabolik jika dilakukan secara seimbang. Jika dilakukan secara ekstrim tanpa perencanaan dan pengawasan, justru dapat membahayakan tubuh. Baik, boleh kembali ke PPT yang metabolisme lemak. Jadi, kami diberi studi kasus yang pertama itu bagaimana mekanisme atau proses tubuh atau sirkulasi tubuh pada saat diet rendah lemak. Nah, yang pertama itu pada saat diet rendah lemak, tadi sudah dijelaskan dari proses makanan, mulai makanan masuk ke dalam tubuh, mulai makanan dikunyah oleh mulut, sampai ke proses metabolisme lemak itu sendiri. Nah, prosesnya yang telah melewati katabolisme dan anabolisme lemak sendiri. Nah, jadi perlu kita tarik kesimpulan bahwasanya pada saat diet rendah lemak, apabila kita hanya mengurangi lemak, kandungan lemak dalam makanan itu sendiri, itu tidak akan efektif untuk menurunkan berat badan, karena bahwasanya karbohidrat atau kandungan karbohidrat dalam makanan yang tinggi itu nantinya dengan siklus perubahan karbohidrat menjadi glikolisis dan selanjutnya itu akan dihasilkan produk akhir, ya akan menjadi lemak itu sendiri gitu. Apabila kita hanya mengurangi lemak tanpa mengurangi karbohidrat dalam makanan itu atau kandungan gula dalam makanan itu, ya diet rendah lemak ini akan sia-sia gitu, tidak akan mengurangi atau menurunkan berat badan. Justru apabila kita hanya mengurangi asupan lemak dalam tubuh tanpa mengurangi asupan karbohidrat ataupun gula dalam tubuh, ya
hanya sia-sia gitu. Nah, diet rendah lemak ini supaya efektif harus dibarengi dengan yang pertama harus olahraga, yang kedua bisa latihan puasa ataupun aktivitas lainnya yang akan mendegradasi atau mengeluarkan lemak-lemak atau dapat mengurangi lemak yang tidak terpakai oleh tubuh. Nah, lemak itu nantinya akan dikeluarkan melalui keringat ataupun yang lainnya gitu. Jadi kesimpulannya, pada saat kita diet rendah lemak itu jangan hanya mengurangi asupan lemaknya saja, tetapi harus mengurangi asupan karbohidrat atau gula dalam makanan itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih salah dan penjelasan yang kurang detail ataupun kurang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.